Soekarno sang proklamator terlahir dari keluarga guru. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, merupakan seorang guru lulusan sekolah guru di Probolinggo dan pernah mengajar di beberapa kota di Jawa Timur. Sukemi adalah salah satu anak dari Raden Hardjokromo, yang masih tergolong priai kecil. Inilah kisah ayahanda sang proklamator Soekarno, sosok orang tua yang berpikir terbuka di abad lalu. Sukemi muda pernah jadi guru di Singaraja, Bali. Di situ dia jatuh hati pada seorang gadis Bali. Soekarno bercerita dalam autobiografinya, bahwa semasa muda ibunya menjadi seorang gadis pura yang pekerjaannya membersihkan rumah ibadat itu setiap pagi dan petang. Bapak bekerja sebagai guru sekolah rendah gubernemen di Singaraja. Setelah jam sekolah selesai, Sukemi bisanya ke pura untuk menikmati ketenangan. Tujuan lain, dia ingin memandang Ida Ayu Nyoman Rai, si gadis Bali yang begitu menggodanya. Sukemi pun mendatangi orang tua Ida Ayu Nyoman Rai yang berasal dari kasta Brahmana itu. Demi meminta anak gadis mereka untuk disuntingnya. Dengan sopan, Sukemi meminta kepada orang tuanya. Akan tetapi, orang tua Ida Ayu menolak keinginan Sukemi itu. Menurut Soekarno, bukan kebiasaan perempuan Bali dipersunting laki-laki dari luar Bali. Bahkan dari Jawa, yang terbilang dekat, sekalipun. Perkawinan perempuan Bali dengan laki-laki dari luar akan membuat si anak perempuan diasingkan. Setelah tak ada jalan lagi, akhirnya Sukemi dan Ida Ayu Nyoman memutuskan untuk kawin lari. Soekarno bercerita jika Sukemi dan Ida Ayu Nyoman berlindung di rumah kawan baik Sukemi, seorang kepala polisi. Keluarga Ida Ayu Nyoman lalu datang ke rumah kepala polisi itu, hendak menjemput putri mereka. Si kepala polisi tak menuruti orang tua si gadis. Pasangan ini lalu disidang. Ida Ayu Nyoman ditanya, apakah laki-laki ini memaksamu? Tidak, saya mencintainya dan melarikan diri atas kemauan saya sendiri, kata Ida Ayu Nyoman Rai seperti diceritakan Soekarno kemudian. Pasangan ini lalu tak bisa dilarang lagi. Setelah pengadilan itu, Sukemi mengajukan permohonan untuk dipindah dari Bali. Bapak merasa tidak disukai orang di Bali, tutur Soekarno. Pernikahan mereka terjadi sekitar 1897. Mereka berdua terus jadi suami istri dan bisa meninggalkan Bali. Lagi pula urusan mengganjal perut bukan masalah bagi seorang guru yang digaji pemerintah kolonial. Guru macam Sukemi tidak bisa disamakan dengan guru masa kini. Di masa itu guru bukan cuma disegani, tapi juga berpenghasilan lumayan. Setidaknya tidak sesulit rakyat jelata kebanyakan. Pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman beroleh anak pertama mereka pada tanggal 29 Maret tahun 1898 di Singaraja, Bali. Anak pertama mereka diberi nama Raden Sukarmini. Pasangan suami istri beda suku dan agama ini akhirnya tinggal di Surabaya, tepatnya di Pandean, yang kini masih jadi bagian Kampung Paneleh. Kampung tersebut adalah kampung yang bineka. Orang Jawa, Bali, Tionghoa, Arab, dan lainnya hidup di situ. Bersama kepercayaan mereka yang bermacam-macam. Hingga hari ini penganut Hindu Bali masih terdapat di Paneleh. Tidak jarang orang Hindu Bali memberi bunga di nisan dari kuburan Islam kuno yang tersebar di dalam kampung tersebut. Ketika tinggal di Pandean, anak laki-laki Sukemi dengan Ida Ayu Nyoman, yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia, terlahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Sukemi punya pergaulan orang-orang berpikiran maju di Surabaya. Bapak seorang Islam Teosofi dan ibu seorang Bali Hindu Buddha, kata Soekarno. Sukemi juga punya pergaulan luas. Karena itu dia bisa dapat koneksi bagi masa depan pendidikan Soekarno. Tidak cuma bisa masuk sekolah elit seperti Europe Lager School, tapi juga bisa mengakses perpustakaan kaum Teosofi. Bapakku seorang Teosof, karena itu aku boleh memasuki peti harta ini, aku Soekarno. Ketika Soekarno masih kecil, Sukemi ditugaskan ke Mojokerto, lalu ke Blitar.
Kala Soekarno masih berusia 15 tahun dan Sukemi sudah berdinas di luar Surabaya, sang bapak menginginkan anaknya dapat belajar di sekolah menengah elit macam Hogere Burger School Surabaya. Sukemi pun mengirim anaknya ke pondokan milik kolega lawasnya, Haji Omar Said Cokroaminoto. Rumah Cokroaminoto tidak jauh dari rumah lama Sukemi tempat Soekarno dilahirkan, di Kampung Paneleh Gang 7. Seperti diakui Soekarno, sang bapak tak mau anaknya ke barat-baratan karena sekolah di Europe Leger School. Karena itu kau kukirim kepada Cokro, orang yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tidak dinobatkan, kata Sukemi pada anaknya. Sukemi tampak ingin anaknya seperti tokoh pewayangan bernama Karna. Sukemi mengirim Soekarno ke tempat yang tepat. Putranya itu akhirnya dikenal sebagai anti Belanda, bahkan menjadi musuh pemerintah kolonial. Sebelum Sukemi meninggal dunia pada tanggal 18 Mei tahun 1945, Soekarno berkali-kali dapat hukuman berat dari pemerintah kolonial. Di zaman Jepang, Sukemi melihat anaknya sudah jadi orang yang terkemuka di Jawa. Soekarno pernah mengeluh soal gaji Sukemi yang 25 gulden sebulan ketika Soekarno masih kecil. Selama bekerja di lingkungan pendidikan kolonial, ayahnya pernah menjadi mantri guru, yang penghasilannya lumayan, hingga Soekarno bisa bersekolah tinggi. Soekarno berhasil jadi orang berpendidikan setara orang Belanda karena Sukemi. Dan keterlibatan Soekarno dalam pergerakan nasional, sengaja atau tidak, juga karena Sukemi. Jadi Inggit Garnasih bukan satu-satunya orang yang mengantarkan Soekarno ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sukemi malah lebih dahulu mengantarkan Soekarno pada kemajuan, dengan mengirim ke sekolah Belanda dan kos-kosan Cokroaminoto. Demikian cerita Raden Sukemi Sosrodihardjo, ayahanda sang proklamator Soekarno, yang memiliki pemikiran terbuka di abad yang lalu. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video sejarah ini.